Materi yang pertama itu tentang administrasi pemerintahan desa. Definisi administrasi. Administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Ini administrasi arti luas. Yang pertama itu proses. Proses suatu tujuan harus mewakili dahulu apa yang akan dicapai dan bagaimana cara pandang satu serta sarana dan prasarana. Yang kedua itu fungsi. Fungsi administrasi itu berarti keselarasan tindakan atau aktivitas yang harus dilakukan oleh seseorang yang berkedudukan sebagai administrasi atau yang memegang jabatan dalam manajemen suatu organisasi dalam suatu organisasi. Yang ketiga itu kepernataan. Itu artinya makna tinjauan administrasi adalah melihat kegiatan dalam satu lembaga melakukan aktivitas tertentu. Yang kedua itu administrasi arti luas sempit. Segala kegiatan yang meliputi tulis-menulis, ketik-mengetik, dan surat-menyurat, dan pengarsipan agenda itu termasuk dalam administrasi arti sempit. Yang kedua itu tuh pemerintah. Itu artinya lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan. Sedangkan pemerintahan itu artinya proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Yang ketiga itu pengertian pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat terdiri dari pemerintahan desa dan BPD terdiri dari pemerintahan desa itu mengatur kepentingan masyarakat setempat. Hubungan BPD dan kepala desa. BPD itu tuh Badan Pemusyawaratan Desa. Mempunyai hubungan dengan kepala desa itu sebagai berikut. Kepala desa dan BPD itu membahas dan menyepakati bersama aturan desa. Yang kedua itu kepala desa dan BPD itu memperkasai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa. Yang ketiga itu kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD. Yang keempat itu BPD memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Yang kelima, kepala desa mengajukan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa dan memusyawarahkan bersama BPD. Yang keenam, kepala desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa. Manajemen pelayanan publik dapat diartikan sebagai suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasikan rencana, publik. Manajemen pelayanan publik yaitu suatu upaya pengelolaan berbagai aspek atau manajemen dalam proses mengarsipkan, menyediakan, atau menyerahkan barang dan jasa kepada masyarakat serta monitoring perkembangannya dan menindaki lanjutnya jika diperlukan. Manajemen pelayanan publik itu bisa terjadi di kantor desa itu tuh melalui surat menyurat. Yang kedua itu masyarakat bisa datang ke kantor desa itu perencanaan desa. Pengertian perencanaan desa adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh warga desa terdiri dari berbagai aktor, pihak yang ada di desa untuk merencanakan pembangunan di desa dalam musyawarah desa. Perencanaan desa jangka menengah berujung pada dokumen yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. RPJM Desa jangka panjang itu, sedangkan perencanaan desa jangka pendek akan menghasilkan dokumen penjabaran dari RPJM Desa yang disebut dengan Rencana Jangka Menengah Pemerintahan Desa atau RKP Desa. RKP Desa kemudian ditopang
oleh dokumen anggaran yang disebut anggaran pendapatan dan belanja desa atau yang disebut dengan APBD desa. Sudah. Sumber pendapatan desa. Pendapatan desa meliputi semua penerima uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh desa. Menurut Kri 113 tahun 2014, itu pendapatan desa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lainnya. Pendapatan asli desa itu adalah pungutan atau pendapatan yang dimasukkan ke rekening desa yang merupakan pendapatan dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lainnya yang dilakukan oleh sebuah desa. Kalau transfer itu pendapatan jenis ini bersumber dari pemerintahan, baik pusat maupun kabupaten, yaitu melalui transfer antar rekening, yaitu rekening kabupaten atau provinsi ke rekening kas desa. Yaitu pendapatan lainnya, itu merupakan pendapatan yang bersumber dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikuti dari pihak ketiga, dan lainnya pendapatan desa yang sah. Keseluruhan pendapatan desa akhirnya harus tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBN desa. Kepengawasan pemerintahan desa. Definisi pengawasan desa. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan berlaku. Tujuan dari pengawasan itu yang utama itu untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa demi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua itu jenis-jenis pengawasan desa. Yang pertama itu internal. Pengawasan dilakukan dalam struktur desa itu seperti perangkat desa, BPD, dan lembaga lainnya yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintahan desa. Ini memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan proses yang berlaku di tingkat desa. Yang kedua itu pengawasan eksternal. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak di luar struktur desa seperti pemerintahan kabupaten atau kota, kecamatan, DPRD, dan masyarakat. Ini memberikan pandangan yang objektif dan independen terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Lembaga pengawasan desa, peran dan fungsinya. Pemerintahan desa itu memiliki tugas utama dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa. Mereka memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan anggaran yang berlaku. Kalau BPD itu berperan sebagai lembaga pengawasan yang memiliki kepentingan masyarakat. Mereka mengawasi kinerja pemerintahan desa dan menumpangi aspirasi warga. Yang ketiga itu masyarakat desa. Masyarakat desa itu berperan serta masyarakat desa itu sangat penting dalam mengawasi jalannya pemerintah. Mereka dapat menyampaikan laporan, saran, dan kritik kepemimpinan kepala desa. Kepemimpinan kepala desa merupakan peran penting dalam menjalankan pemerintahan di tingkat desa. Seorang kepala desa bertanggung jawab atas berbagai aspek kehidupan masyarakat di desa, mulai dari pembangunan, kesejahteraan sosial, hingga penyelesaian masalah-masalah lokal. Masyarakat desa diharapkan mampu dengan bijaksana, adil, dan transparan. Mereka juga diharapkan mampu menjalin komunikasi dengan baik dengan masyarakat, memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka, serta bertindak sebagai perantaraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat desa. Tipe kepemimpinan kepala desa sering ditemui itu kepemimpinan otoriter, kepemimpinan yang demokratis, kepemimpinan transformatif, kepemimpinan yang
transformasional. Jenis-jenis kepemimpinan kepala desa yang umum ditemui. Yang pertama itu kepemimpinan visioner, kepemimpinan kolaboratif, kepemimpinan adaptif, kepemimpinan inklusif, dan kepemimpinan berorientasi pada pelayanan. Sudah habis sekian.